Mau jadiin susu ikan sebagai alternatif di program makan bergizi dan susu gratis Prabowo Gibran. Itu karena stok susu sapi saat ini nggak cukup buat penuhi kebutuhan program. Susu ikan. Ikan menyusui. Ikan punya susu emang. Ternyata udah separah ini ya kebotolan akibat kebencian. Dan di sini memang kalau kita bicara masalah asam amino, susu ikan memang jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Susu ikan merupakan bentuk hilirisasi produk perikanan. Nah, tadi kamu udah nyoba susu ikan. Gak kerasa ikannya kan? Enggak. Enak ya? Oke. Jadi Badan Gizi Nasional tidak masukkan susu ikan itu dalam skenario mereka. Oh. Apalagi sebagai pengganti susu. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi bu, yuk langsung aja kita tonton videonya. Mau jadiin susu ikan sebagai alternatif di program makan bergizi dan susu gratis Prabowo Gibran. Itu karena stok susu sapi saat ini nggak cukup buat penuhi kebutuhan program. Jadi guys, berdasarkan data Kementan, kebutuhan susu di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta ton per tahun. Sejauh ini, kontribusi produksi susu dalam negeri terhadap kebutuhan susu nasional itu baru mencapai 22,7%. Sisanya dipenuhi dari impor. Nah, buat dukung program Prabowo Gibran, pemerintah mau impor 1 juta sapi secara bertahap sampai 2029. Karena butuh waktu 2-3 tahun buat pengadaan itu, pemerintah cari cara supaya ada alternatif susu lain. Salah satunya dari ikan. Tahun lalu, KKP bersama Kemenkop UKM sudah meluncurkan produk susu ikan. Bahan baku berupa ikan diproses pakai teknologi yang dihasilkan hidrosilat protein ikan. Baru setelah itu dijadikan susu. Oke, jadi soal susu ikan ini lagi rame nih ya teman-teman semuanya. Jadi ini kan ada kaitannya dengan program prioritasnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nantinya soal makan bergizi gratis. Itu kan yang melengkapi gizinya anak-anak ya, termasuk salah satunya di situ. Bukan cuma anak-anak aja, tapi rencananya kan ini juga akan menyasar sama ibu-ibu hamil juga ya kan. Salah satunya di situ ada susu ya, susunya susu sapi. Tapi ini tuh lagi rame soal ada alternatif selain susu sapi karena katanya stok susu sapinya di Indonesia kalau untuk jangka waktu panjang itu tidak terpenuhi, makanya diadakan alternatif itu susu ikan. Nah kemudian ini rame lah, kenapa kok jadi susu ikan? Mulai dari kenapa kok susu ikan, loh emang ikan itu bisa menyusui, gimana ini konsepnya kayak gitu loh. Banyak tuh yang bertanya-tanya gitu. Susu ikan. Ikan menyusui. Ikan punya susu emang. Ternyata udah separah ini ya kebotolan akibat kebencian. Penyakit hati yang dibiarkan berlarut-larut begitu dalam sehingga membusuk, membuat nalar dan logikanya nggak bermain. Kalau orang yang nalar dan logikanya bermain, ketika mendapatkan informasi, dia pasti akan mencerna dulu informasi yang dia dapat, lalu dia mencari tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Dan ketika nih, contohnya menanggapi masalah susu ikan ini, kalau orang yang nalarnya bermain, pasti sudah langsung mengerti bahwa ikan itu bukan mamalia yang bisa menghasilkan susu. Otomatis yang kita bicarakan, susu ikan itu adalah olahan dari ikan yang dibuat seperti susu. Itu udah jelas banget dan clear banget. Saya ingin sekali menggunakan konsep kebotolannya. Susu sapi ada karena sapi menyusui. Susu ikan ada karena ikan menyusui. Susu kedelai ada karena kedelai menyusui. Susu almond ada karena almond menyusui. Susu oat ada karena oat menyusui gitu. Konsepnya gimana sih? Botol kan? Marilah kita menuntaskan sedikit kebotolan yang ada. Dengan apa caranya? Dengan mencari tahu lebih jauh lagi. Sini saya dapat nih gambarnya susu ikan nih dan ada tulisan komposisinya. Di sana dituliskan bahwa komposisi dari susu ikan adalah hidrolisat protein ikan. Jadi daging ikan itu diproses, dihidrolisasi supaya dijadikan bubuk protein ya, semacam isolate protein gitu, lebih mudah dicerna oleh tubuh gitu loh ya. Dan ada gula, coklat, bubuk, non-dairy cream, perisa cream dibuat supaya bisa seperti susu rasanya.
Dan di sini memang kalau kita bicara masalah asam amino, susu ikan memang jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi gitu. Kalau nanti omnya bertanya, kenapa sih mesti pakai susu ikan? Kenapa nggak pakai susu sapi aja? Kenapa harus digagas ide-ide susu ikan ini? Gini, kalau omnya mau membaca, saya bantuin om. Jadi, rencananya susu ikan ini digunakan untuk mereplace susu sapi karena susu sapi itu produksinya masih belum mumpuni untuk program makan bergizi gratis. Jadi dicarikan alternatif lainnya. Semoga apa yang saya jelaskan itu bisa ditangkap sama omnya, dan kalau memang omnya masih belum memahami itu, sekalian cari tahu dan coba konsumsi susu ikan ya. Omnya, baik. Tuh sudah kan? Ketika ada isu-isu semacam ini langsung digoreng bukan? Ya kan? Katanya, oh emang ikan punya susu kayak gitu, ya kan? Gimana ya? Ya ini tuh sama sebenarnya, logikanya tuh kayak gini. Logikanya tuh kayak kan ada susu kedelai, terus emang kedelai punya susu kan enggak? Yang pastinya itu diolah dulu gitu loh. Ya, bukan kok berarti susu ikan terus ikan punya susu, enggak. Ya ampun. Nah, karena lagi rame banget soal susu ikan, gimana kalau kita lihat proses pembuatannya yuk? Nah, ini ada nih proses pembuatan susu ikan ya, yang namanya susu ikan. Itu produksi asli Indonesia. Pertama dan satu-satunya di Indonesia, pabrik susu yang menggunakan ikan sebagai bahan bakunya. Ya, Anda tidak salah dengar. Ikan-ikan kecil diolah dan diproses sedemikian rupa dalam mesin biotek, mesin karya anak bangsa yang dapat memisahkan bagian penting ikan dan tulang. Hasil akhirnya berbentuk susu bubuk, siap diminum. Meski susu ikan baru jadi sorotan 2 hari terakhir, nyatanya pabrik di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu ini telah beroperasi sejak Agustus 2023. Susu ikan merupakan bentuk hilirisasi produk perikanan. Produk ini disebut-sebut bisa menjadi pengganti susu sapi yang permintaannya masih sangat tinggi, namun produksi dalam negerinya belum mencukupi. Kalau kita masih impor begitu besar susu dari luar negeri, ya, karena kita masih kurangnya produk dalam negeri, dan ini sebenarnya bisa disubstitusi dengan susu ini. Kita punya problem dengan stunting, ini juga solusi. Nah, jadi ini saya kira luar biasa di Indramayu ada inovasi teknologi untuk mengolah hasil laut kita, ikan kita menjadi produk yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Lalu seperti apa kandungan gizinya? Susu ikan diklaim memiliki kandungan omega 3 yang tinggi. Tak seperti susu sapi, susu ikan juga bersifat bebas alergen, tinggi protein, serta mudah diserap tubuh. Nah, dia sama dengan susu seperti itu ya. Cuman kita bahan dasarnya adalah dari ikan. Dari protein, asam amino itu dia lebih bagus sebetulnya, 2 kali lipat lebih banyak daripada susu seperti itu, Pak. Tapi, meski diklaim punya kandungan gizi yang baik, perlu diingat sumber gizi terbaik berasal dari real food yang tak diproses secara berlebihan. Apakah susu ikan bisa menggantikan susu sapi? Tentunya bagaimanapun sebenarnya, sumber protein yang paling baik adalah dari bahan makanan sumbernya langsung. Baik itu ikannya langsung, daging sapi, atau unggas seperti ayam dan juga telur. Jadi tidak melulu harus susu, karena sebenarnya kita bicara tentang susu ikan ini sebenarnya adalah suatu produk ultra proses yang tetap kandungan nutrisinya akan kalah jika dibandingkan dengan bahan makanan sumbernya langsung seperti yang sudah disebutkan tadi. Setiap bulannya dengan memanfaatkan tangkapan nelayan lokal, pabrik di Indramayu ini menghasilkan 30 ton susu ikan. Nah, itu tadi proses pembuatan susu ikan yang ada di Indonesia. Jadi selain ramai karena ada informasi katanya susu ikan ini bakal jadi alternatifnya di programnya Pak Prabowo soal makan bergizi gratis gitu ya. Terus ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kok jadinya susu ikannya banyak seperti yang aku katakan tadi ya gitu. Selain itu ada lagi nih, hal yang jadi pertimbangan juga untuk orang-orang nih ya. Katanya susu ikan itu baunya nggak enak gitu katanya. Nah, ini ada sosial eksperimen mengenai susu ikan. Jadi kita lagi ada di Unpad di Pati Ukur. Mau apa coba sekarang? Kita eksperimen. Bagus sekali. Ini ada susu ikan dan susu lain. Mau tahu keseruannya? Let's go. Ayo.
Adik, mau susu lagi nggak? Nggak boleh, adik. Bebas pilih mau yang mana nih? Nah. Waduh, ini. Waduh, habis. Gimana, suka yang mana? Yang ini Oh, yang pertama. Kenapa? enak. Kita mau kasih tahu faktanya. Nah, tadi kamu udah nyoba susu ikan. Gak kerasa ikannya kan? Enggak. Enak ya? Oke. Boleh diganggu waktunya sebentar. Kita lagi sosial eksperimen nih untuk perbandingan susu. Kakak mau nyoba nggak susunya? Nah, kalau ini enak, lebih smooth. Ini aftertaste-nya tuh kayak ada aromatik sedikit itu. Agak apa ya, kuat aromanya. Jadi kalau yang pertama teh itu minuman susu tinggi protein Surikan karena ada asam amino EPA-DHA-nya itu ternyata teh tau nggak teh ini minuman dari hidrolisat protein ikan. Oke, makasih ya teh. Ya, makasih. Iya. Ada 2 jenis susu Ada 2 jenis susu ya. Lebih enak yang mana? Jadi nanti kita ada 2 perbandingan seperti itu dan satunya lagi ada susu protein. Ya, mangga. Boleh ya? Iya, cobain dulu. Gimana rasanya? Well, mantap. Well, mantap itu. Siap. Cobain sama ini ya. Gimana? Terbaik lah pokoknya. Baik. Kuat. Ini yang ini sih. Oh, iya. Ini mah kayak ada anjir telur gitu. Ini Surikan, dia minuman tinggi protein. Ya, memang hidrolisat protein ikan. Siap, nun pisan Kang. Boleh Kang, mangga. Jadi kita udah selesai sosial eksperimen guys. Gimana pendapat kalian? Mantap. Oke, jadi kita bisa tahu dan bisa memperbaiki untuk kualitas Yeay, makasih. susu protein ke depannya. Tuh responnya dari orang-orang ketika minum susu ikan, ya kan? Itu tadi udah dapet ini nih, suka katanya enak, lebih smooth rasanya dan tidak ada bau ikannya katanya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Berarti terjawab bukan? Kenapa kok pakai susu ikan? Dan yang katanya yang jadi pertanyaan nih, kenapa pakai susu ikan padahal lebih bau gitu katanya, sudah terjawab. Tidak ada bau ikannya. Tadi udah anak-anak jawab, terus ada juga mbak-mbak tadi yang jawab tidak ada bau ikannya, ya kan? Terus tadi mbak-mbaknya juga bilang tuh rasanya lebih smooth kayak gitu. Kalau yang satunya itu aftertaste-nya yang agak gimana gitu, ya kan? Dan tadi juga ada yang pertanyaan soal kenapa kok susu ikan, apakah ikan menyusui gitu, itu sudah terjawab juga tadi ya. Itu sama halnya ketika kedelai, ada susu kedelai gitu, apakah kedelai menyusui, itu sama pemikirannya seperti itu, kayak gitu. Tahu nggak yang lebih mengejutkan lagi apa? Ini ada yang lebih mengejutkan lagi, informasi seputar susu ikan itu. Coba kita langsung tonton videonya berikut ini. Menurut saya ini apa ya? Ini disinformasi. Disinformasi? Sebelah mana Mas disinformasinya? Jadi begini, sebagai sebuah usaha, kreativitas yang perlu dieksersis silakan. Oke. Jadi Badan Gizi Nasional tidak masukkan susu ikan itu dalam skenario mereka. Oh. Apalagi sebagai pengganti susu. Tapi sebagai eksersis dari pihak lain untuk pengayaan nutrisi terbuka aja. Tapi harus proven dulu, diuji coba dulu dong. Sekarang pertanyaannya sudah pernah diuji coba di mana? Sudah diuji coba belum? Diterima dan direspon dan diterima nggak oleh masyarakat? Kalau nanti itu diterima dan direspon baik oleh masyarakat, bisa masuk ke dalam program makan bergizi, tapi bukan pengganti susu. Oke. Untuk pengayaan nutrisi aja, pengayaan protein oke. Tapi pengganti susu ya nggak bisa, karena program susu ya susu gitu. Susunya ya susu, bukan susu ikan gitu. Oh, jadi bukan dari pemerintah ini ya, datangnya ya dari swasta. Iya, ada beberapa pihak lah yang pernah uji coba yang kayak gini. Terbuka untuk itu. Tapi yang perlu diluruskan, ini bukan program dari Badan Gizi Nasional mengganti susu menjadi susu ikan gitu. Ya karena itu akan suatu hal yang berbeda begitu ya. Dua hal yang berbeda itu gitu. Jadi gitu. Saya kan jadi curious jadi karena seolah-olah saya tuh agak kurang suka dengan cara menyampaikan judul. Misalnya susu ikan dalam program ambisius Pak Prabowo, itu 2 kali disinformasi loh. Oh, ada yang mau menyampaikan seperti itu ya? Itu judulnya begitu. Dalam susu ikan dalam program ambisiusnya Prabowo Subianto. Menurut saya susu ikannya sendiri kita masih berdebat soal istilah loh. Benar nggak itu layak disebut susu ikan? Yang karena kemudian ikan tidak punya susu. Iya, maksudnya susu benar gitu ya? nggak itu layak disebut sebagai susu gitu loh, susu ikan gitu, yang dinamai susu ikan itu. Konsep itu pun
belum sama pemikiran kita. Disinformasi satu. Disinformasi yang kedua, dalam program ambisius, Pak Prabowo, menurut saya kenapa harus dilabel dengan program ambisius? Ini program buat bangsa loh. Program yang mungkin juga buat anak-anak yang nulis berita itu. Program juga mungkin buat keluarga yang nulis berita itu. Ini dia keterangan dari Kepala PCO, Bung Hasan Nazbi ya. Yang katanya ternyata setelah di tengah rame-rame ini soal susu ikan yang katanya bisa jadi alternatif susu, penggantinya susu sapi ya. Di program makan bergizi gratis itu ternyata itu merupakan informasi yang salah diartikan ya. Jadi memang dari Badan Gizi Nasional itu masih belum menetapkan, belum memutuskan, belum mengiyakan kalau susu ikan itu bisa menggantikan susu sapi tadi gitu. Sudah terjawab kan? Jadi kasihan banget ya anak abah yang tadi sudah menggembar-gemborkan soal itu, tapi ternyata kasihan sekali ya anak abah tadi yang sudah menggembar-gemborkan seperti itu, ternyata disinformasi saudara. Ini perlu kita cari tahu ini valid enggaknya berita ya kan, karena akhir-akhir ini tuh banyak sekali orang-orang yang menyebarkan berita-berita tanpa ada jelas kevalidannya seperti apa. Memang kalau soal makan bergizi gratis ini kan ada pengawasnya ya dari orang-orang yang dari dokter-dokter gizi gitu ya. Memang diatur dan dilihat bagaimana gizi yang harus diberikan untuk yang menerima makan bergizi gratis ini tadi. Ya seperti namanya makan bergizi gratis gitu. Jadi gizinya memang harus terpenuhi seperti itu. Jadi memang tidak sembarangan makanan ataupun minuman yang diberikan nantinya. Termasuk harus melakukan uji coba juga kayak gitu. Bahkan dari kemarin kan Mas Gibran juga sudah sempat melakukan tes uji coba. Apa Kak bahasanya, seperti uji coba makan bergizi gratis di beberapa sekolah di keliling ya, tidak cuma di satu sekolah seperti itu untuk mengetes gitu loh. Ini bakal dikonsep seperti apa dan bagaimana berjalannya supaya baik seperti itu, bahkan sampai menu-menunya pun ini bisa dievaluasi juga seperti itu. Untuk proses uji cobanya kan tidak cuma 1-2 hari, ini kan beberapa hari bahkan bulan hitungannya ya kan, untuk mencari tahu itu gitu loh. Termasuk ini nanti kalau misalkan ada saran, seperti salah satunya ya soal susu ikan ini tadi, misalkan memang responnya baik, ini bisa ditambahkan seperti itu. Begitu teman-temanku. Gimana nih pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.